merupakan pandemi yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia selama 2 tahun terakhir. Banyak sektor yang telah dirugikan, diantaranya sektor pendidikan, ekonomi, manufaktur, pariwisata, dan lain sebagainya. Salah satu dampak untuk sektor perekonomian adalah menurunnya penghasilan para pedagang kecil, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka tidak banyak menerima bantuan dari pemerintah seperti apa yang telah disosialisasikan. Berikut laporannya untuk Anda. Cara penyebaran virus COVID-19 adalah melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat bersin dan batuk. Karena kecepatan dari penyebaran virus ini, sejak awal pandemi, pemerintah sudah banyak melakukan usaha untuk memutus rantai penyebaran seperti diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini yang membuat seluruh aktivitas dilakukan secara daring atau online, mulai dari bekerja, sekolah, dan acara besar lainnya yang membutuhkan banyak massa. Sehingga membuat beberapa sektor terdampak dan merugi, seperti sektor pendidikan, perekonomian, pariwisata, manufaktur, dan lain sebagainya. Salah satunya sektor perekonomian, banyak mengalami perubahan dan kerugian baik dalam hal pendapatan yang berkurang, tidak balik modal, bahkan kerusakan produk yang dijual. Stabilitas perekonomian negara menurun drastis. Pedagang kecil merupakan bagian dari pergerakan ekonomi yang bisa menjadi penopang perekonomian rakyat dan bertahan meski diterpa badai krisis ekonomi. Para pedagang kecil mengeluh bahwasannya dampak dari pandemi ini menyebabkan turunnya penghasilan mulai dari 40 hingga 100%. Di antara mereka, banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan tersebut hanya cukup untuk digunakan makan keluarga, tetapi sulit untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Berbagai cara para pedagang kecil lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi ini. Di antaranya, mereka ada yang hanya menggunakan uangnya untuk keperluan paling penting, meminjam uang ke bank, hingga meminta keringanan kepada penyedia angsuran untuk tidak membayarnya dalam jangka waktu yang dekat. Banyak dari pedagang kecil yang tidak banyak menerima bantuan dari pemerintah. Mereka hanya menerima 1 hingga 2 kali, bahkan tidak sama sekali. Bantuan yang diterima pun tidak merata dan penerima tidak teralokasikan dengan baik. Bahkan jika pedagang kecil menerima bantuan, bantuan tersebut tidak sama sekali memenuhi kebutuhan hidup para pedagang. Oh, Ibu namanya Siti Rianti. Asal Bandung. Ya, di Riau Selatan. Ibu kan selama 2 tahun terakhir terjadi pandemi COVID-19 ya? Ya. Nah, apakah ada dampak dari Ibu penjualan ini terhadap sebelumnya berkurang atau? Berkurang sih pasti itu ya. Berkurang drastis? Enggak juga sih. Ya 40% lah ada kurangnya. Nah, dari penghasilan Ibu yang berkurang ini, bagaimana cara Ibu memenuhi kebutuhan pokok? Ya paling kita butuh suntikan dananya ya. Ibu mah itu pinjam ke BRI. BRI Kur ya. Buat modalnya ya? Buat nambahin modalnya. Semuanya kan tergantung dari sini kan. Ibu mah kan suami udah nggak ada. Jadi hidup sama anak ibu di pesantren. Jadi dari kehidupan ibu sama anak ibu itu mengandalkan hasil warung ini, nggak ada yang lain gitu. Tapi kan sekarang kan udah peralihan COVID ya Bu ya, apakah udah tertutupi kekurangannya? Ya belum juga sih. Belum sepenuhnya ya? Belum sepenuhnya, ya memang ada sedikit-sedikit tapi belum kembali kayak semula gitu, belum. Nah, tadi penurunan omsetnya sekitar 40% ya Bu? Yeah. 40%, itu benar-benar stabil selama pandemi atau pernah anjlok gitu Bu? Enggak, ya stabil, pandeminya segitu aja gitu. Ya. Nah, selama pandemi, Ibu apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah secara langsung? Enggak ada. Enggak ada. Enggak Kayak ada. bansos gitu? Enggak ada. Berarti kan
kurang merata ya Bu ya. Ya, Nah, apakah menurut Ibu yang pemerintah lakukan itu benar semestinya atau gimana? gimana ya, kalau ibu mah tidak masalah dikasih enggaknya gitu mah, dah itu urusan mereka. Mau dikasih syukur enggak ya enggak apa-apa, dah lebih baik memberikan daripada diberi gitu. Iya. Prinsip ibu gitu. Jadi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nggak dapat bantuan apapun, nggak ada. Harapan dan pesan Ibu kepada pemerintah apa nih? Ya segera pulihkan ekonomi wae kembali itu nih. Jangan tergantung pemberian terus. Jadi masyarakat kan kalau yang nerima terus pasti keenakan, menunggu diberi. Kalau yang nggak diberi kan kasihan. Ya, yang ekonominya lemah, susah itu kan kasihan ya. Stuck di sulit ya. Iya, kalau yang dikasih ya mereka pasti enak, mengharapkan terus dikasih terus kan. Tuh. Nama aslinya Mulyana Sidik. Emang kan sebelum 2 tahun terakhir ini kan terjadi pandemi COVID-19 ya. Iya, iya. Nah, apakah Abang udah jualan di sini? Udah jualan sini? Udah jualan. Nah, ada perubahan penurunan nggak sih, Mang? Wah, sangat drastis. Sangat berat. Soalnya online ya. Ya, online. Nah, kan terjadi penurunan ya. Apakah itu bisa mencukupi kebutuhan Abang waktu itu buat keluarga? Kalau buat makan bisa mencukupi, tapi buat yang lain-lain misalkan punya tanggungan ke angsuran ke bank atau kredit saya bisa bayar. Gitu. Kurang ya. Ya, kurang. Nah, bagaimana cara Abang mengatasi kesulitan ekonomi ini waktu kemarin pandemi? Ya nggak kayak angsuran saya nggak terus-terusan nggak disetorin. Gitu. Soalnya berhubung ini kan pandemi gitu. Ditangguhkan lah intinya. Kan sekarang kan udah peralihan, udah mau tatap muka juga ya Bang ya? Iya, iya. Apakah udah tertutupi kekurangannya? Ya sedikit-sedikit lah, bisa lah. Oh. Kira-kira berapa persen sih Bang penurunan waktu pandemi itu? Hampir 70%. Dari 100%? 100%. Hmm. Kan kalau lagi normal mah mahasiswa yang dilayanin, kalau lagi pandemi mah cuma melayani dosen sama staf. Oh, di sini juga tetap ya? Tetap di sini. Kan waktu pandemi mah dosen juga jarang masuk kan online. Paling cuma staf cuma 1-2 kan sistemnya apa? Dibagi-bagi gitu. Gantian lah. Gak tiap hari masuk. Jadinya staf aja ya? Iya, staf aja. Selama pandemi berlangsung itu Bapak dapat bantuan dari pemerintah nggak Pak? Dapat. Dapat. Per bulan sekali? Cuma 2 kali dapat dari sini. Oh, selama 2 tahun itu? Dari RW. Apakah dari bantuan pemerintah itu udah mencukupi kebutuhan Bapak? Benar-benar mencukupi. Buat sekali makan aja habis. Oh, itu berupa uang berarti Berupa ya? uang. Apa harapan dan pesan Bapak untuk pemerintah sekarang? Ya semoga ekonomi ini cepat dipulihkan lah. Pak Herman. Bapak Herman. Mang selama 2 tahun terakhir kan ada COVID-19 ya. Nah, dari pandemi ini apakah menyebabkan penurunan di penjualan Bapak? Emang menurun ya? Drastis? Gratis bisa. Berarti benar-benar 100% menurun. Ya. Nah, dari penurunan itu apakah bisa memenuhi kebutuhan Bapak sama keluarga? Ya dicukup-cukupi kan itu mah. Dari penurunan itu bagaimana Bapak mengatasinya biar bisa kebutuhannya itu terpenuhi? Ya apa adanya Neng supaya cukup ya emang dicukup-cukupin Neng. Apakah ada pekerjaan sampingan lagi, jualan di rumah mungkin? Nggak ada. Berarti benar-benar di sini penjualannya. Ya. Oke. Berapa penurunan Bapak yang selama pandemi COVID? Ya bilang 80% lah menurun. Waktu pandemi COVID berarti ini setiap penjualan habis? Kurang Neng, kurang habis. Kalau sebelum mah rame wae Neng, sebelum COVID mah. COVID rame, tapi setelah COVID nyisa. Ya nyisa Neng. Dari penyisahan itu bagaimana cara Bapak mengatasinya? Apakah dijual lagi di rumah atau gimana? Enggak dijual lagi we Neng, enggak basi enggak itu. Apakah Bapak mendapatkan bantuan dari pemerintah? Enggak Neng.
nggak kayak adanya bansos gitu Pak? Nggak dapat. Pesan Bapak untuk pemerintah? Ya supaya merata, ya adil lah itu bagi rakyat kecil, masyarakat kecil, ekonomi pedagang menengah mah ya. Itu mah saya mah nggak kebagian. Besar harapan para pedagang kecil agar pandemi ini dapat seutuhnya pulih dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, serta menuntut keadilan dan perhatian dari pemerintah untuk para pedagang kecil agar dapat menyalurkan bantuan dengan baik sebagaimana mestinya. Saya Vina Mutiara dari Bandung, Jawa Barat melaporkan.